Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, kita sampai hadis kedua. Kita baca dulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihin khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dhalika minal imani habbatu khardal. Ya, hadis riwayat Imam Muslim nomor 50. An Ibni Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, namanya Abdullah, karena zaman Nabi itu yang namanya Abdullah itu ribuan, ya. Maka biasanya kata Abdullahnya nggak disebut, tapi dengan ibnunya, bapaknya gitu. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, itu semuanya depannya apa? Abdullah. Ibnu Umar, itu Abdullah semua. Ya, Abdullah bin Umar, jadi namanya Abdullah gitu. Nah, untuk neta ini Abdullah Singdi, bahkan disebut bapaknya. Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu siapa? Abbas, begitu ya. Yang dimaksud adalah Ibnu Mas'ud. Ya, semoga Allah meridainya, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga salat dan salam terlimpah pada beliau, qala, bersabda, ma, tidaklah, min nabiyin, ada dari seorang nabi pun, ba'athahullahu, yang Allah telah mengutusnya, fi, ke ummah, sebuah umat, qabli, sebelumku, qabli itu sebelumku, illa, melainkan, kana lahu, dia memiliki, ya, lahu itu memiliki, min, dari ummatihi, umatnya hawariyun, pengikut setia. Jadi hawariyun itu pengikut setia, hawariyun ya. Wa ashabun, dan para sahabat, yakhuduna, yang mereka menjadikan atau mengambil bisunnatihi, sunnah-sunnahnya, wa yaqtaduna, dan mereka mengikuti bi amrihi, perintahnya. Thumma, kemudian, innaha, sesungguhnya, takhlufu, akan datang belakangan. Khalaf itu artinya belakang, khalfun itu belakang. Jadi takhlufu, datang belakangan, mim ba'dihim, setelah hawariyun dan sahabat itu, khulufun, generasi-generasi belakang, khuluf, jamak dari khalfun, berarti banyak, enggak cuma satu aja, banyak kelompok. Yaquluna, yang mereka suka mengatakan, mala, apa yang tidak, yaf'alun, mereka kerjakan, wa yaf'aluna, dan mereka melakukan, mengerjakan, mala, apa yang tidak, yu'marun, diperintahkan. Faman, maka barang siapa, jahadahum, ya, berjihad, menjihadi mereka, biyadihi, dengan tangannya, fahuwa mu'min, dia adalah orang yang beriman. Wa man jahadahum biqalbihi, barang siapa yang menjihadi mereka dengan hatinya, fahuwa mu'min, itu adalah
orang beriman. Wa man jahadahum bilisanihi, barang siapa yang menjihadi mereka bilisani, apa? Dengan lisan mereka, fahuwa mu'min, itu adalah orang yang beriman. Walaisa, dan tidaklah wara'a dzalik, di belakang itu, minal iman, ada iman, habbatu khardal, sebesar biji yang paling kecil. Itu. Baik, ini hadis sebenarnya sama dengan hadis yang pertama. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa nanti setiap nabi pasti punya apa? Pengikut setia. Dan ciri-ciri pengikut setia apa? Senantiasa menjadikan nabi sebagai teladan dan juga mengikuti perintah-perintah nabi. Ya, sunnah itu artinya sanna ya sunnu. Sunnah itu adat, budaya, tradisi Rasulullah SAW dalam menjalani kehidupan. Jadi Rasulullah SAW dalam menjalani kehidupan itu budayanya apa? Itu maka disebut apa? Sunnah. Sunnah itu jalan tradisi. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa yang dalam Islam mentradisikan yang baik. Cuma yang dimaksud di sini adalah tradisi dalam menjalankan agama. Gitu ya. Jadi kemarin sudah saya sampaikan, sunnah itu ada dua, sunnah tasyri'iyah, ada sunnah ghairu tasyri'iyah. Sunnah yang mengandung hukum syariat, ya, dan sunnah yang tidak mengandung hukum syariat. Jadi tidak semua yang dilakukan Nabi itu mengandung syariat gitu. Ada yang merupakan kebiasaan beliau sebagai manusia biasa, kebiasaan beliau sebagai orang Arab, ya, maka itu tidak bernilai ibadah ketika kita mengikutinya gitu. Tapi kalau mengikutinya karena wujud kecintaan, baru bernilai ibadah. Tapi kecintaannya itu, ya, jangan salah ini memahami ini. Nah, tapi yang bernilai ibadah itu adalah yang mengandung nilai agama. Ya, kayak kemarin saya sampaikan, Rasulullah kalau di perjalanan istirahat di mana, buang air di mana, makan jam berapa, makanannya apa, itu ya itu manusia biasa, basyarun. Tapi kalau adab makannya, adab buang hajatnya gitu ya, adab adab bepergiannya, itu baru syariat itu. Karena dulu memang zaman pasca wafatnya Nabi sampai belakangan itu memang ada orang-orang yang sangat fanatik gitu. Jadi malah jadi Nabi itu dilebih-lebihkan, sehingga petilasannya saja orang pada berdoa di situ, pada sholat sunnah di situ. Nah, itu yang tidak benar sebenarnya. Dan itu sebenarnya yang dihabisi, yang dibersihkan oleh orang yang selama ini disebut sebagai Wahabi itu. Ya, itu sebenarnya mereka sebenarnya hanya membersihkan tempat-tempat yang mengandung unsur kesyirikan atau yang mengandung Hulu itu apa? Berlebihan. Kalau Rasulullah berpesan iyyakum wal ghulu. Jauhilah kalian al-ghulu, berlebihan. Fa in kana ahlaka man qablakum bil ghulu fid din. Karena hancurnya umat-umat sebelummu itu karena berlebihan dalam agama. Sudah pernah saya sampaikan, namanya ifrat dan tafrid. Ifrat itu berlebihan dalam menjalankan sehingga menyusahkan. Wala yushaddur rajul illa syaddadallahu alaih. Dan tidaklah seorang itu memberat-beratkan dirinya sendiri dalam beragama, nanti Allah akan memberatkan sekalian gitu. Jadi sebenarnya agama itu enggak sulit-sulit amat gitu. Tapi kalau diberat-beratkan ya gitu. Zaman Nabi itu, Nabi melihat di soft wanita itu ada tali-tali. Ada tali-tali. Nabi nanya, "Buat apa ini tali?" Ya mereka kalau sholat suka enggak kuat sehingga berpegangan supaya enggak jatuh. Nabi mengatakan putus semua itu tali, buat apa? Ya Allah tidak membebani seorang di luar kemampuannya. Jadi sampai pengen sholat suwe, main ora tiba gue anak tali gue cekelan. Itu nggak boleh sama Nabi karena mempersulit. Itu namanya ifrat, berlebihan begitu. Termasuk banyak hal lah ya, termasuk dalam ibadah, dalam doa, dalam zikir begitu. Sebenarnya tidak perlu ifrat karena ajaran Islam itu ajaran yang tengah-tengah. Ya, contoh ifrat yang lain kaum Nasrani yang kemudian mereka menjauhi dunia, ya, tidak nikah, ya, kawin tambuh gitu ya, tidak nikah, tidak ya itu nggak boleh, itu namanya rohbaniyah, tidak diperbolehkan dalam Islam. Atau kebalikannya orang Yahudi yang pikirannya dunia baik gitu, jadi pokoknya apa-apa kalah demi dunia. Wahyu bisa dirubah karena
dunia. Itu ngeri gitu. Jadi ini namanya ifrat, termasuk memperlakukan Rasulullah. Rasulullah itu hanya Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Kan pernah suatu saat ada seorang yang muji-muji Nabi, tapi berlebihan. Dan Nabi mengatakan, Ayyuhan nas la yastahwiyakumus syaitan. Wahai manusia, jangan sampai setan menggelincirkanmu. Fa ana Abdullah wa Rasuluh, aku itu hanya hamba Allah yang mendapatkan tugas sebagai utusannya. Faqulu Abdullah wa Rasuluh. Ya, atau faqulu Abdullah wa Rasuluh. Jadi wa Rasulah. Jadi panggil saja aku sama Abdullah atau Rasulullah. Jadi jangan berlebihan. Nah, itu namanya apa? Ifrat. Ifrat ya. Dan yang kedua namanya tafrid. Tafrid itu meremehkan. Lah wis apa-apa boleh. Ya, itu namanya tafrid, aliran permisif. Ya, Allah kan maha ini pokoknya itu masuknya liberal. Ya, jadi ternyata sampai hari ini dua golongan itu masih ada. Ada yang radikal, ada yang liberal. Padahal Islam itu apa? Wasatiyah. Makanya kemudian MUI ini gencar mengkampanyekan Islam yang wasatiyah, Islam yang tengah-tengah, tidak ifrat, tidak tafrid, tidak radikal, tidak liberal gitu. Jadi memang kita tengah-tengah lah, sedang-sedang gitu, karena memang umat Islam begitu. Baik, kemudian tapi nanti akan datang beberapa kelompok generasi. Ini isyaratnya pakai khuluf. Jadi enggak cuma satu kelompok, akan banyak. Setelah Rasulullah SAW wafat, kelompok-kelompok yang mereka suka mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan dan mengerjakan apa yang tidak mereka katakan. Jadi ini berarti dia jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Jadi mereka jelas kalau begini berpegang dengan hawa nafsunya, cuma mengatasnamakan Islam. Nah, ini yang mengerikan. Dan sekarang sudah terlihat banyaknya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam tapi ternyata memperjuangkan kepentingan kelompoknya saja. Faman jahadahum bihi fahuwa mu'min. Nah, ini kalau melihat begitu, kita harus bagaimana? Kalau kepengen dianggap umat yang hawari, pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jihadilah mereka dengan tangannya, dengan kekuasaan. Bahasanya apa? Jihad. Jahada, bukan qatalahum, bukan perangi, bukan. Tapi jahada, mengandung makna luas. Kalau qatala perangi pun sebenarnya maknanya luas. Kalau uqtulu lah baru bunuhlah. Nah, jadi beda antara qatala membunuh dengan qatala memerangi. Memerangi tidak selamanya kekerasan. Memerangi pikiran, memerangi kebiasaan, memerangi itu. Nah, kalau di sini lebih luas lagi pakainya apa? Jahada. Jahada itu apa? Badlul wus'i wal juhdi wat taqah minal amwali wal anfus fi ta'atillah wa tarkil ma'asi. Yang mengerahkan segenap daya dan upaya, baik waktu, tenaga, pikiran, harta, kalau perlu nyawa, untuk taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Itu baru disebut mukmin. Barang siapa yang menjihadi dengan hatinya, itu juga dikatakan mukmin. Jadi hatinya itu harusnya benci, tidak suka, walaupun dia nggak punya kekuasaan, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya, kalau dia nggak bisa dengan apa? Lisannya gitu. Dan tidak ada setelah itu iman sebesar biji paling kecil pun. Jadi kalau tidak salah satu ini dilakukan, berarti nggak ada iman. Minimal benci lah, nggak suka. Ya, tapi kalau isu apa kabeh bener, itu kan hanya kelompok-kelompok aja zaman siki yang boleh itu sing kepenak lah itu ya. Itu berarti sudah apa? Tidak ada iman lagi. Baik, hadis berikutnya. An Abil Walidi, ayo. Ubadah bin Samiti radhiyallahu anhu qala bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fil usri wal yusri wal mansyati wal makrahi wa ala atharatin alaina wa ala an la nunazi'al amra ahlahu
illa an taraw kufran bawahan 'indakum minallahi ta'ala fihi burhan wa ala an naqula bil haqqi aynama kunna la nakhafu fillahi lawmata laim. Ya, itu catatan kakinya nggak usah nanti saya jelasin aja. Hadis yang ketiga, an Abi Walid, dari Abu Walid. Nah, berarti ada kemungkinan putranya namanya Walid. Nama beliau siapa? Ubadah bin Samit. Semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Ya. Qala berkata, bay'na, kami berjanji setia. Jadi bay'na itu berjanji setia. Ya, bai'at. Dan sudah pernah saya sampaikan, kelompok-kelompok yang menganggap Islam itu harus berbaiat kepada amir. Kalau tidak maka dia kafir. Nah, itu pertanyaan paling gampang satu, siapa sih ngangkat kayak jadi amir? Kualifikasinya apa? Siapa sih ngeresmikan? Kok kita Islam harus lewat amir gitu. Alasannya dari zaman Nabi itu berbaiat kepada Nabi gitu. Maka itu Amirul Mukminin Nabi. Iya, terus sing ngangkat kok jadi amir siapa? Emang kok siapa? Kok bisa-bisane menentukan nek ora baiat karo kok kowe yang ora Islam kowe dasarnya apa? Itu loh. Jadi itu sempat marak dulu, ada NII, ada Islam Jamaah gitu. Sampai hari ini juga masih ada, tapi mereka pada taqiyah. Taqiyah itu tiarap. Ya, tiarap disit gitu. Tapi sesekali nembak gitu. Itu mereka taqiyah. Tapi maka tetap mereka masih banyak, maka harus waspada dengan aliran-aliran seperti itu. Sesekali muncul gitu. Dulu sasarannya anak-anak muda, pada kena kampus-kampus, anak-anak SMA itu dulu pada kena. Ya, pada kena masuk aliran Islam begitu. Saya pernah cerita di sini bagaimana dulu ada mahasiswa saya yang konsultasi, katanya kakaknya itu nyuci baju, dijemur, kemudian karena mau hujan, kakaknya nggak ada, dientasi sama adiknya. Ternyata kakaknya marah-marah dan dicuci lagi, karena adiknya itu belum baiat, kafir. Bapak ibunya kafir, hanya dia yang Islam. Ternyata ikut kajian aliran yang kayak gitu. Dan itu kalau udah orang lain kafir, berarti harta orang lain halal. Berarti menipu orang lain, ngambil hartanya itu boleh. Itu yang dilakukan oleh NII. Sehingga mereka setor tiap bulan sekian juta, sekian ditarget itu. Makanya mereka kaya. Cuma saya herannya kok doktrinnya aneh apa gitu ya. Heran itu saya. Zaman hari-hari kayak gitu, itu tahun 2000-an lah, 2003, 2005. Masih ada orang yang terdoktrin kayak gitu. Gitu ya. Jadi ini naudzubillah, yang mudah-mudahan anak-anak kita tidak tergelincir yang begitu. Biasanya sasarannya anak-anak muda sing polos, sing bersih, sing lagi semangat belajar agama, terus didoktrin gitu. Jadi ini kepada Rasulullah, bukan kepada amir-amir. Kalau Rasulullah wafat, ya baiat kita langsung kepada Allah lewat syahadat. Tidak perlu melalui apa? Amir-amir itu. Ya, yang paling aneh itu ya itu tadi pertanyaannya satu tok kok. Siapa yang punya otoritas mengangkat dia jadi amir itu? Berarti semua ulama di dunia itu kafir kabeh, Pak. Versi mereka. Karena nggak berbaiat sama amir mereka. Masya Allah. Berarti orang haji itu tidak ada yang sah. Versi mereka begitu. Dan parahnya mereka menghukumi orang yang kafir itu adalah najis secara fisik gitu. Jadi kalau salaman cuci gitu. Kita sholat di masjidnya dipel begitu. Jan apa orang lumrah itu kayak gitu kan, nggak ada lumrah-lumrahnya. Jadi kalau dulu MUI sudah mengeluarkan fatwa itu, dan khusus untuk kelompok Islam Jamaah waktu itu ada nasihat khusus gitu yang dalam pemantauan MUI. Nggak tahu sekarang sudah berubah atau belum. Tapi saya kira mereka masih taqiyah. Taqiyah itu mimikri ya, masih umpet-umpetan gitu, masih seolah-olah ya itu, padahal ora jane gitu. Jadi begitu. Dan ciri khasnya itu mereka nggak pernah mau makmum sama kita, titeni bae. Nggak pernah mau gitu. Jarene wis tobat tapi tetap ora gelem makmum, berarti kan umpetan tok. Gitu ya. Jadi pengennya ngarah bener dewek gitu. Ya, dan biasanya nggak mau sholat di masjid lain. Makanya
mereka itu di pinggir-pinggir jalan ada pelang masjid mereka untuk memberitahukan kelompok mereka kalau safar itu loh sholatnya di masjid itu. Tapi kalau sholat di masjid lain nanti mereka repot, najis kabeh. Padahal namanya innamal musyrikuna najasun itu dari sisi apa? Akidahnya yang najis, bukan fisiknya. Ya kalau fisiknya najis ya kita nggak boleh salaman, nggak boleh ini, jaga angkutan umum ya roli, najis kabeh. Gitu ya, ini naudzubillah ya Allah. Ada kelompok kayak gini. Ya ternyata memang kemungkaran itu disukai lah. Sampai hari ini kan lagi ada kasus di Banjar itu. Saya pernah ngisi di sana, yang dukun pengganda uang itu, yang terbunuh sampai 10 lebih ya. Itu kan saya lihat komennya netizen itu dua, satu mengecam pembunuhan, kedua nyukurin sing mati. Walaupun itu nggak bener, nyukurinnya makanya cari uang jangan lewat dukun gitu ya. Ya itu sama-sama nggak benernya lah gitu. Jadi tapi kan menjadi pembelajaran kita. Zaman ngisiki kok sih nganggo dukun-dukunan gitu loh. Oh dukunnya be melarat. Tapi kan dukunnya pinter, nyongket dukun gue wong liya, orang gue dewek. Itu, dan itu sadis kata Pak Kapolsek kemarin, itu sadis Ustaz, karena diracun pakai potas itu sakit dan nggak langsung mati, perutnya kram itu. Yang potas diminum, potas sing go iwak kae lho. Iya, bar kuwe kari diantem sirahe. Oh ya, belum tentu mati, dikubur. Ya wis, belum tentu wis mati loh. Bisa lagi masih sakit langsung dikubur. Bahkan ada yang satu lubang isi berapa itu kan. Dan daerahnya itu sepi di sana, daerah kentang, daerah sayuran. Lah rumah itu ngelompok, sini rumah, ini belas nggak ada rumah. Kampungnya kecil, nggak ada gitu. Nanti mau saya ngisi di sana sering gitu ngisi di daerah Wanayasa itu. Tapi kok ya ada aja ya sing. Ya dukun pengganda uang kayak sih dipercaya. Kayaknya Pak Yoko nek buka dukun payu juga kayaknya. Iya. Iya. Dukun pijet. Gitu. Artinya tetap ada aja gitu. Tapi nek dukun memang payune nang luar gitu. Warga situ nggak tahu kalau itu dukun gitu. Tapi yang luar tuh pada percaya. Lewat Facebook aja orang pada datang dari luar. Makanya itu qadarullah SMS WA maring anaknya kan. Nah, terus ternyata nggak pulang. Itu kalau tidak qadarullah mungkin belum terungkap. Bisa bertambah terus sama korbannya. Berapa ya? 11 ya? 12? Bisa ketemu 12. Bisa jadi lebih itu. Ya, belum tentu. Mungkin ngakunya alon-alon kayak. 2 lagi wahsan. Kau enak kemutan ya? Kelalen kayak bunuh. Ya itu contoh lah, makanya ngeri dalam masalah itu ya. Baik. Kita berjanji setia Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW al-sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat. Mendengar dan taat itu hanya kepada Rasulullah. Sami'na wa ta'na. Kalau kepada manusia ya sami'na wa fakkarna wa ta'na. Kami dengar, kami telaah, baru kami taat, begitu. Ya, tapi jangan kami dengar fakarna wa ta'na. Kami dengar, kami pikir-pikir dulu. Ya wis ya kenal lah. Itu nggak boleh. Tapi inilah bedanya ketaatan pada Rasul dengan ketaatan kepada orang-orang zaman sekarang. Sekalipun tuh ulama, sekalipun kiai tidak boleh taat 100%, tetap harus nalarnya disehatkan. Kalau memang kiai itu, ulama itu, ustaz itu menyebutkan dalil-dalil Quran dan Sunnah dan memang dengan pemahaman yang benar, baru kita taat. Gitu. Tapi kalau tidak, ya masih meragukan, bisa ditanyakan pada ustadz-ustadz yang lain, kiai-kiai yang lain, ulama yang lain. Nah itu kalau memang sama-sama menggunakan dalil Quran dan Sunnah. Saya sudah pernah sampaikan perbedaannya hanya di interpretasi, karena perbedaan waktu, perbedaan tempat, perbedaan cara berpikir. Kan pernah saya sampaikan, orang itu cara berpikirnya macam-macam gitu. Jadi para ulama juga cara berpikirnya beda-beda, jadi itu menjadi pangkal khilafiyah. Tapi kita harus memahami kalau memang itu ulama-ulama yang memang sudah teruji, perkhilafiyahnya bersifat tanawu', variatif, sebenarnya untuk memudahkan. Makanya saya pernah bilang,
kalau berbeda pendapat tuh jangan kencang-kencang banget lah gitu. Karena apa? Nanti kita menjelek-jelekan pendapat orang yang sama-sama ada dalilnya, hanya masalah perbedaan pandangan, nanti kewelek dewek. Itu ada kewelek dewek. Ya, kewelek dewek. Suatu saat mungkin kita pada posisi itu, akhirnya gelem ora gelem ya melakukan pendapat itu gitu. Jadi jangan keras-keras banget gitu. Kecuali memang benar-benar tidak ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya itu nggak akan dibahas sebagai khilafiyah. Khilafiyah itu yang sama-sama ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, nggak ada, bukan khilafiyah. Gitu ya. Ulama itu hanya khilafiyah pada hal yang memang ada dalilnya, cuma penunjukannya tidak qat'i, masih dhanni. Tidak pasti, masih dugaan, sehingga membuka peluang perbedaan. Dan Rasulullah sudah mengingatkan itu yang disebut ruang kosong. Ya, yaitu Allah menjelaskan sesuatu, ada yang dijelaskan detail, ada yang didiamkan. Dan ruang kosong itulah yang membuat sebagai ujian bagi kita, juga sebagai bentuk kemudahan. Justru kalau nanti diterangkan detail malah menyulitkan. Ya, pernah Nabi mengatakan haji itu wajib. Ada yang nanya, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Kalau setiap tahun kamu masih susah, diterima baik, wajib ya sekali saja, nggak usah mikir setiap tahun. Nah, itu pertanyaan yang malah justru memberatkan gitu ya. Jadi begitu cara kita beradab untuk berbeda pendapat ya. Kemudian fil usri wal yusri, baik itu susah maupun mudah gitu. Jadi walaupun menjalankan agama itu susah, kehidupan ini susah ataupun mudah, tetap taat. Tuh, tidak melenceng dari aturan-aturan Allah. Jadi jangan kemudian mendapati kesulitan hidup, kemudian aturan Allah dilanggar, gitu. Tetap itu. Karena sebenarnya kalau belajar hukum syariat secara baik, masya Allah itu lengkap kok itu ya. Bahkan yang haram pun bisa jadi boleh. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Hal-hal yang dilarang membolehkan hal-hal yang darurat, membolehkan hal-hal yang dilarang, gitu. Misalkan melihat aurat itu nggak boleh. Jangankan lain jenis, sejenis pun sebenarnya tidak boleh. Tapi dalam pengobatan karena perlu melihat luka yang mungkin di dalamnya, jadi boleh. Itu. Ya. Kalau nggak boleh gimana? Gitu kan. Karena dalam masalah apa? Pengobatan. Orang tersesat di hutan, tidak ada makanan kecuali babi. Ya udah, babi halal saat itu bagi dia. Sebatasnya toh, karena ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Darurat itu diukur sesuai ukurannya. Jadi hanya dimakan di situ, nggak boleh sangu ngonong dalan. Kayak ngomong dalan kencot maning ke. Enggak, ya sudah, yang penting bertahan. Nanti jalan-jalan lagi. Masalah makan nanti itu udah urusan nanti. Orang sangu maning begitu. Jadi itu kondisi apa? Darurat. Tapi kalau Pak, saya diterima kerja, tapi syaratnya harus buka jilbab. Darurat enggak? Enggak itu. Karena masih banyak alternatif pekerjaan yang lain. Jelas enggak? Kalau di hutan itu memang kalau makan tumbuhan itu kalau enggak paham ngeri, banyak tumbuhan beracun. Gitu kan? Yang jelas racunnya tidak langsung terasa saat itu ya babi gitu. Atau misalkan ular gitu. Kalau terpaksa nemuin itu boleh dimakan. Tapi kalau daun-daunan mengerikan. Jadi bukan pilihan itu. Tapi kalau kerja harus nyopot apa? Membuka aurat itu bukan darurat. Ya, itu tidak bisa dikatakan apa? Darurat gitu. Jadi hati-hati dengan hal-hal yang seperti itu, nggak boleh kita. Ya, terus wal mansyad dalam kondisi yang disukai. Wal makrah dalam kondisi yang dibenci. Jadi kita mau dalam keadaan senang, dalam keadaan nggak suka, tetap taat kepada Rasulullah SAW. Dalam artian ada syariat, gitu. Jangan karena senang kita lupa. Nah ini yang pernah saya sampaikan. Kadang kalau kondisi senang itu sering memudahkan kita lupa kepada Allah. Ya, membolehkan hal-hal yang tidak dibenarkan, misalkan gitu. Kemudian wa ala atharatin alaina. Lah ini yang rame nih. Wa ala atharatin alaina. Bahkan kita berjanji setia kepada Rasulullah pada hal penggulingan kekuasaan atas kita. Gitu. Wa ala alla nunazil amra ahlahu. Dan supaya tidak apa?
merebut kekuasaan dari yang berhak itu. Jadi itu yang dilakukan. Kalau memang ada orang walaupun dia dengan cara-cara yang tidak baik kemudian menang menguasai sesuatu, ya sudah. Illa antarau, kecuali engkau melihat kekufuran bawahan yang jelas bawah. Indakum, yang ada di kalian, minallah ta'ala fi burhan, yang jelas ada dalil-dalilnya dari Allah. Kecuali penguasa itu, ya, pemimpin itu melakukan hal-hal yang jelas kufurnya dan jelas dalilnya, gitu ya. Kalau hanya fasik gimana? Tidak. Maka Syekh Muhammad Shalih Utsaimin menyebutkan di sini syaratnya 3. 1, benar-benar tahu bahwa itu kufur. Tidak boleh dugaan, tidak boleh hoax. Ini yang kadang terjadi, berita hoax yang disebarkan kemana-mana langsung menuduh. Padahal mungkin itu yang dipotong, kejadian yang tidak utuh, gitu. Itu mengerikan, terjadi perpecahan begitu. Ya, kemudian yang kedua apa? An-na'lama kufran la fasikon. Betul-betul fasik bukan, betul-betul kufur bukan fasik. Jadi kalau penguasanya itu misalkan dia pribadi minum minuman keras, dia pribadi berzina, itu bukan kafir, tapi fasik. Tapi kalau dia sudah melegalkan, nah itu beda lagi. Ya, beda ya. Dia sudah melegalkan. Tapi kalau dia itu minum untuk dirinya sendiri, itu namanya fasik. Itu. Tapi kalau sudah melegalkan, kemudian jelas-jelas melakukan kekufuran yang nyata, lah itu baru boleh diperangi, boleh di demo, jadi Bapak Nartun. Wa'ala dan kita berbaikat an naqula bil haqqi aina ma kunna. Berpegang teguh dengan perkataan yang benar dimanapun kita berada. Lah ini berat. Jadi ternyata janji kita kepada Rasulullah adalah supaya benar-benar menjaga kebenaran dimanapun kita berada. Dan itu yang sulit gitu. Kadang-kadang kebenaran itu temporal. La nakhafu fillah laumata laim. Ini berat lagi. La nakhafu, kita tidak takut fillah dalam menegakkan kalimat Allah, laumata laim, kepada celaan orang yang mencela gitu. Jadi kalau udah bicara kebaikan, jangan mundur dengan celaan. Maka itu yang disebut ikhlas. Orang kalau sudah ikhlas berjuang, ya tidak akan goyang, tidak akan tumbang ketika dicaci, dan tidak akan terbang ketika dipuji. Itu berat memang. Ya, itu hadis yang berapa? Ketiga. Jadi kita sudah berjanji berbaikat kepada Rasulullah untuk taat dalam keadaan apapun. Berarti ini menjadi indikator. Kalau kita melakukan ini sudah dianggap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi saya ulangi, 1 untuk taat dan mendengar. Berarti kalau ada dalilnya jelas, ya kita nggak bisa tidak bisa ngeyel lagi, baik dalam keadaan susah maupun senang, gembira maupun susah maupun senang, menyenangkan maupun makruh, tidak menyenangkan, ya, termasuk dalam perebutan kekuasaan dan sebagainya, kecuali ada kekufuran yang nyata. Kemudian mengatakan benar dimanapun kita berada, dan tidak takut kalau lagi menegakkan jalan Allah, celaan orang-orang yang mencela. Jangan karena dicela kemudian menjadi mundur. Baik, itu hadis yang keberapa? Ketiga. Terakhir satu lagi. Ikuti saya. Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul qaimi fi hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumi istahammu ala safinah fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha fakana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan
walam nu'dhi man fawqana fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'a. Akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'a. Ya, Ani Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata. Nah, apa pesan Nabi? Mathalul qaim, perumpamaan orang yang menegakkan hududillah, hukum-hukum Allah. Wal waqi' fiha, dan orang yang terjerumus di dalamnya, maksudnya terjerumus dalam batasan-batasan yang telah Allah tetapkan, berarti melanggar syariat gitu. Jadi perumpamaan orang yang menegakkan syariat dengan yang melanggar syariat. Kamathali, seperti perumpamaan qaumin, suatu kaum. Istahamu, mereka membagi daerah tempat ala safinah, di kapal. Ya. Fasara ba'dhum a'laha. Fasara, maka jadilah ba'duhum, sebagian mereka, a'laha, berada di atasnya. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka asfalaha, berada di bawahnya. Jadi seperti orang yang lagi bagi kapal, satu tinggal di bawah, satu tinggal di atas. Kemudian fakana alladzi fi asfalina, adapun orang yang di bawah kapal, idastaqau minal ma', jika mereka mencari air minum, istaqau itu mencari air minum, minal ma' itu air, marru, mereka akan melewati ala man fawqaha, orang yang berada di atasnya. Ya, di bawah itu kalau mau ngambil air kan harus ke atas, ngambil ke sungai, keluar kapal. Ya. Faqalu. Nah, kemudian orang-orang yang di bawah ini ngomong, lau anna, kalau seandainya saja kita kharaqna, apa? Melobangi kapal ini. Fi nasibina, untuk kita dapat bagian air, kharqan, sebuah lubang saja. Itu. Walam nu'dhi, dan kita tidak akan menyakiti man fawqana, orang yang berada di atas kita. Jadi orang yang di bawah ini daripada melewati wong nang dhuwur terus, ora kepenak lah. Ke kapal di bolongi bae, men dhewek dadi gampang jiot banyune. Fa in tarakuhum, jika mereka membiarkan, ya. Mereka yang membiarkan berarti orang yang berada di atas itu. Maka apa? Wa ma aradu, apa yang mereka inginkan yang ada di bawah, halaku jami'a, ya semuanya hancur. Ya. Yang di atas itu tidak bisa. Lha yang sing urusane wong ngisor lah. Itu. Main bejor itu. Ya ora, nanti kalau dilobangi memang yang pertama kena orang yang paling bawah. Tapi lama-lama yang di atas juga kena juga gitu. Wa in, dan jika, nah, lanjut ini. Akhadhu ala aydihim, mereka mencegah, maksudnya begitu. Akhadhu ala aydihim itu apa? Mencegah. Akhadhu, mereka mengambil, ala atas aydihim, tangan mereka, maksudnya mencegah mereka supaya diambil tangannya kan jadi orang sidang bolongi gitu loh. Najau, mereka akan selamat. Wa najau, dan selamatlah jami'a, semuanya, begitu. Jadi ini faedah dari hadis ini. Yang pertama, kalau orang menasihati tidak selamanya to the point, sesekali menggunakan apa? Perumpamaan itu. Tapi perumpamaan ini yang deleng wong sing diajak ngomong. Orang mudeng malah. Ya, tergantung itu. Jadi kalau ada orang yang kira-kira orangnya ini cerdas, ya kita bisa menggunakan apa? Perumpamaan, ya. Termasuk ketika menasihati di depan umum, ya kalau memang kita bisa gunakan apa? Sindiran, gunakan perumpamaan. Itu boleh. Rasulullah mengajarkan seperti itu. Ya, jadi pakai apa? Perumpamaan-perumpamaan sehingga orang bisa mengambil, oh maksudnya begini. Makanya dulu lah kalau di pesantren-pesantren itu para kiai itu kadang-kadang menyampaikan nasihat-nasihat sing tidak semua santri bisa memahami. Memang ditujukan pada santri-santri tertentu, itu dengan kata-kata yang bijak. Kadang-kadang lebih paham setelahnya, gitu.
Ya, kayak contoh kisah yang viral itu, saya sebar di Facebook juga kisahnya. Jadi ada orang yang memfitnah sang kiai karena benci, ada persoalan pribadi, mitnah kiai ini maring dindi, gitu kan? Kemudian kiai dia minta maaf sama kiai ini, tapi kiai ini juga tidak langsung, tapi kiai ini cuma ngomong, ya kiai ini tidak ngomong orang bisa minta maaf, enggak, kiai ini cuma ngomong, kowe bener-bener pengen tobat, iya, kiai, kowe siki nang omahmu ana kemoceng enggak? Tahu kemoceng? Sulap, sing wulu. Ada Pak Kiai. Terus buat apa Pak Kiai? Saya mau minta maaf kok, suruh nyari kemoceng. Gitu. Pak Kiai ini ngomong, nanti kok, udah kalau udah kemoceng, kalau udah ketemu di rumahmu, kamu jalan lagi ke sini. Kamu jalan lagi ke sini, ya. Sambil kemoceng itu dicabuti satu-satu, disebar di jalan. Jangan melaku, wulunya cabut, melaku maning gitu ya, sampai ke rumahku. Pokoknya sampai rumahku harus habis itu kemoceng. Wulu-wulu nek. Loh, terus buat apa Ki? Udah lakukan aja gitu. Terus besoknya dia datang wis gawa kemoceng sing wis brindil, ngerti brindil mbok? Wis kosong gitu. Udah Pak Kiai. Sudah. Sekarang kamu pulang lewat jalan yang tadi kamu nyebar, kamu coba ambil kembali itu bulu-bulu itu. Oh ya susah Pak Kiai. Coba saja weh. Jadi pengen tobat. Akhirnya ya tapi nanti nggak bisa semua, ya sudah coba aja. Akhirnya dia balik lagi coba cari gitu, ya jenenge wulu ya wis dak wis mabur wis ditek wong wis dijiot wong, mungkin ana sing nggo pembatas buku nang wong, ana sing nggo dolanan, ana sing nggo utek kuping barang iki kan, nggo katen bat macam-macam lah. Sampai rumah kan, kalau sudah besok kamu kesini lagi ya, ya besoknya ke situ lagi. Kamu sudah paham? Paham gimana Kiai? Ya apa yang saya perintahkan? Ya belum Kiai. Belum gini. Ketika kamu memfitnah saya, kamu seperti menyebarkan bulu-bulu kemoceng. Kamu cerita kemana-mana keburukan saya, itu seperti kamu nyebar kemoceng. Paham ya? Ya terus ada yang ngambil, ada yang berarti ada yang menelan mentah-mentah omonganmu, disebarkan kepada yang lain, kan gitu. Ada yang langsung dibuang, ada yang wis lah disimpan baik aib kiai ini, walaupun bener ora. Ada yang udah kuping, ada itu sama aja. Ada yang malah dibahas di forum lain sampai nyebar kemana-mana. Setelah itu kamu berapa yang berhasil kamu kumpulkan? Cuma ini Kiai, sedikit banget. Ya, seperti itulah isu-isu fitnah-fitnah yang kamu sebarkan kemana-mana. Tidak mungkin kamu menariknya kembali. Halo? Tidak mungkin. Dan itu akan terekam terus sepanjang zaman. Sampai mungkin aku udah mati, kamu udah mati, berita burukmu tentang aku itu masih terus menyebar. Bahkan mungkin ketika aku mati, oh Pak Kiai kaya, sing biyen jere kaya Kiai. Padahal orang. Artinya apa pelajarannya berarti? Tambah nangis itu santrinya. Itu. Tapi Pak Kiai memaafkan, ya saya memaafkan. Tapi berita buruk tentangku nggak mungkin kita hilangkan. Paham kan? Itunya mengapa kedzaliman sesama manusia itu lebih ngeri. Ya, karena kalau zalim kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Zalim pada manusia, walaupun saya sudah memaafkan, walaupun kita sudah memaafkan, tapi berita itu masih bisa disebar-sebar lagi sama anak-anak cucu kita. Ya, itu kan ngeri. Itu yang namanya dosa jariah. Ya, itu makanya ngeri banget yang namanya fitnah itu. Makanya Rasulullah SAW sampai terpekur ngomong tidak berhenti-henti. Allah wa qala zur, Allah wa qala zur. Sampai sahabat itu berharap Rasulullah berhenti mengucapkan itu. Ketika Rasulullah menyebut 3 dosa besar, syirik, durhaka, sama yang terakhir apa? Qaul zur, omongan-omongan dusta, sumpah palsu, fitnah. Karena omongan-omongan itu sulit untuk balik lagi. Orang kalau udah difitnah, walaupun itu terbukti tidak benar, tetap dalam benak orang pernah difitnah. Ya, dan bagi orang yang suka melasi teman ya wong kae, bagi orang yang benci kawus gitu. Itu masalahnya. Jadi memang hati-hatilah dengan menggunakan mulut itu. Ya, kalau mau fitnah itu
Kita mau minta maaf kayak apa kan udah bisa hilang, Pak. Kan nggak mungkin kita lewat jalan itu terus di singana baru kemocenge, di kemoceng nggak mungkin. Gitu. Ngapura ya nyong lobo, secara bisa wis nyebar maring kemana-mana itu. Makanya apalagi teori marketing itu berlaku itu dalam masalah fitnah. Kalau orang suka, misalkan kita cerita nih tentang Pak Budi. Pak Budi kuwi wonge apik iki nyebare ora sepira. Paham enggak? Tapi kalau kita cerita eleke Pak Budi itu nyebare luwih cepet banget. Itu memang ngeri lah kayak gitu ya. Iya itu. Jadi maka Imam Syafi'i mengatakan bi'sazzat yaumul ma'ad al-udwan lil ibad. Seburuk-buruk bekal menghadapi hari kiamat adalah permusuhan di antara manusia. Begitu. Terus Imam Sauri lebih ngeri lagi mengatakan, engkau mati menghadap 70 dosa yang kaitanmu antaramu dengan Allah itu lebih ringan daripada engkau mati membawa satu dosa antara kaitanmu dengan sesama manusia. Begitu. Jadi memang ya mengerikanlah hal-hal semacam itu ya. Itu perumpamaan juga. Gitu. Jadi kiai itu bisa memberikan perumpamaan yang jelek banget itu. Ya itu jadi ini Rasulullah juga salah satunya perumpamaan ini gitu. Ya, banyak perumpamaan yang lain. Ya, jadi ini digambarkan dalam hadis ini orang yang berada di jalan kebaikan dengan berada di jalan keburukan itu seperti orang kan sama-sama muslim maksudnya. Sama-sama muslim gitu. Jadi kalau kita ribut dewek ya mesti kita tenggelam bersama gitu. Jadi memang kudu ana sing ngalah. Ya, kudu ana sing ngalah tapi terus memberi nasihat sambil memperbaiki diri. Nah, nanti di sini Syekh Shalih Utsaimin menyampaikan sebuah riwayat. Jadi pada zaman Ali bin Abi Thalib itu kan fitnah banyak. Sehingga orang-orang itu pada kenapa di zamanmu ini banyak fitnah gak seperti pada zaman Rasulullah? Apa kata Ali? Iya, karena zaman Rasulullah itu kaumnya seperti Abu Bakar, Umar dan aku. Dan pada zamanku kaumku kayak kowe. Halo, kaumku kayak kowe karo kanca-kancamu gitu. Itu kan menunjukkan sebenarnya kalau kita pengen yang baik ya kita juga harus baik dulu. Karena nggak mungkin pemimpin yang buruk memimpin orang yang baik itu nggak mungkin sebenarnya. Ya, kecuali sebagai siksa. Maka kalau kita memperbaiki diri, insya Allah akan lahir pemimpin yang baik. Gitu. Jadi kalau pemimpin itu cerminan yang dipimpinnya. Gitu. Nah kalau kita sama-sama muslim ya sebaiknya jangan saling menjatuhkan ya sudah gitu. Nanti kita cari cara lagi, kita perbaiki diri, dakwahkan lebih baik ya begitu. Kalau tidak kita elek kabeh dan hanya orang lain yang bertepuk tangan seperti sekarang ini. Wah orang sesama muslim boleh padu masya Allah. Lah sing non muslim malah menang itu. Ya malah menang itu ya. Malah diundang maring dindi kayak sing non muslim kan memberi ceramah. Ya saya kira itu udah jam 6 mudah-mudahan bermanfaat dua hadis ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan hadis berikutnya masih di bab ini. Aku liqali hadza wastaghfirullah rabbana fanfa'na bima 'allamtana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.